Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aydan jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di malam ini, membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita memakai buku cetakan dari Ibnul Jauzi dari kitab Ad-Dalil 'ala Manhajis Salikin untuk melihat dalil-dalil dari pembahasan kitab Manhajus Salikin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azakumullah. Di malam ini kita masih berada di dalam bab salatit tatawwu', bab pembahasan seputar salat sunnah, salat tatawwu', salat sunnah. Telah kita bahas di pekan kemarin terkait dengan salatul kusuf, atau boleh dibaca dengan salatul khusuf, salat gerhana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya tatkala mereka menyaksikan adanya gerhana. Dan pembahasan yang kedua di dalam bab salat at-tatawwu', bab salat sunnah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah ta'ala alaih membawakan judul salatul witri. Salatul witri, salat witir. Salat sesuatu yang dimaklumi secara bahasa artinya ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya doa. Adapun salat secara istilah itu diartikan dengan sesuatu amalan ibadah khusus yang dilakukan dengan tariqah, cara-cara khusus yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini salat yang diinginkan secara syariat. Adapun witir, karena kita membahas salatul witri, salat witir. Witir itu artinya bilangan ganjil. Artinya ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azakumullah, seorang yang melakukan salat witir dia harus berhenti di bilangan yang ganjil. Kalau bilangannya genap, ini tidak dikatakan sebagai salat witir. Nanti dia menjadi witir jika dia dilakukan dengan jumlah bilangan yang ganjil. Nah, salat witir ini berapapun rakaatnya, ketika seorang berhenti di bilangan ganjil, maka itu dikatakan sebagai salat witir. Boleh dilakukan 1 rakaat, boleh dilakukan 3 rakaat, boleh dilakukan 5 rakaat,
boleh dilakukan 7, 9, 11, bahkan lebih dari itu. Intinya seorang melakukan sholat witir berhenti di bilangan ganjil, maka disebut dengan sholat witir. Disebut dengan sholat witir. Dan ma'asyiral muslimin a'azakumullah, sholat witir ini ada beberapa kaifiyat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada dengan 1 kali salam, 1 kali salam, 3 rakaat 1 kali salam. Nah, ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Dan terkadang Rasulullah SAW salat dengan 2 rakaat baru menutup dengan 1 rakaat witir. 2 rakaat kemudian ditutup dengan 1 rakaat witir. Artinya apa? Beliau salat 2 rakaat, kemudian salam, setelah itu salat 1 rakaat lagi, lalu salam. Nah, ini dikatakan sebagai salat witir. Nah, ini dimaklumi sesuatu yang berulang setiap tahunnya ketika bulan Ramadan. Ketika seorang melakukan salatut tarawih, biasanya dia menutup dengan witir. Menutup dengan witir. Walaupun salat witir ini bukan hanya pada bulan Ramadan. Karena witir ini sesuatu yang dianjurkan, tapi penganjurannya tidak sampai batasan wajib. Dan ini beda salat kusuf, salat gerhana. Penganjurannya itu mencapai batasan kewajiban. Paling minimalnya para ulama mengatakan wajibnya wajib ain. Kalau dia tidak wajib, kewajibannya wajib kifayah. Kalau dia tidak wajib ain, tidak wajib perorangan, maka dia wajib kifayah. Ini paling minimalnya. Ya, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walaupun ada para ulama yang berpendapat bahwa salat kusuf itu hukumnya adalah sunnah. Termasuk Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berpendapat salat kusuf, salat gerhana itu sunnah. Adapun salat witir dari segi hukumnya adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang sunnah. Nah, ini hal yang mesti kita ketahui. Kemudian sebelum kita masuk dalam pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, perlu kita ketahui bahwa bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi dalam salat witir itu ada beberapa bacaan surat. Salatnya seperti biasa, diawali dengan Al-Fatihah, setelah itu membaca surat. Tapi ada beberapa surat yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan salat witir. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atil ula sabbihisma rabbikal a'la, wa fi ar-rak'atil tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad, ya, wal mu'awwidzatain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat witir, maka beliau membaca di rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya sampai habis. Kemudian di rakaat kedua Rasulullah SAW membaca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya sampai habis. Di rakaat ketiga Rasulullah SAW membaca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dalam riwayat disebutkan juga bahwa beliau juga membaca surah Al-Mu'awwidzatain, ya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Menunjukkan bahwa dalam satu rakaat itu boleh membaca lebih dari 1 surat. Boleh membaca lebih dari 1 surat. Kalau ada kita dapati imam baca dia qul huwallahu ahad, setelah itu dia baca lagi qul a'udzu birabbil falaq, setelah itu dibaca lagi qul a'udzu birabbin nas, maka ini tidak masalah, ya. Kita tidak perlu untuk mempermasalahkan hal tersebut. Rasulullah SAW juga melakukan itu. Dan sampai ada makmum nanti yang teriak subhanallah dari belakang, padahal imamnya melakukan sesuatu yang juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu diketahui jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, terkait dengan bacaan salat witir, ini hanya bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi. Semampu kita contoh amalan Nabi. Bukan berarti kalau kita tidak membaca sabbihis rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua, kemudian qul huwallahu ahad di rakaat ketiga, salat witirnya tidak sah. Salat witirnya sah-sah saja. Kalau salat witir saja dari segi hukumnya sunnah. Dan bacaan yang dibaca oleh Nabi itu
rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas, itu hanya sesuatu yang biasa dibaca oleh Nabi. Dari mana kita tahu bahwa Nabi biasa membaca dengan itu? Dari sighah hadis yang dibacakan oleh Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad. Kana Rasulullah, dalam hadis ini disebut dengan kalimat kana. Kana itu dalam ilmu nahwu yang antara maknanya adalah al-istimrar, yaitu sesuatu yang dilakukan terus-menerus, continue, sering. Adalah Rasulullah SAW, kata Aisyah, kalau beliau membaca bacaan di dalam sholat witir, rakaat pertama beliau baca Sabbihis, kedua Al-Kafirun, ketiga Al-Ikhlas. Tapi ini hanya sesuatu yang sering dilakukan oleh Nabi, bukan pengharusan. Karena pada hukum asalnya, orang itu sholat dengan membaca sesuatu yang mudah untuk dia. Kalau dia mudahnya Qul huwallahu ahad, rakaat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua, Qul a'udzu birabbin nas, rakaat ketiga, la ba'sa fihi, tidak apa-apa. Ya, salat witirnya sah. Ya, karena bacaan surat itu hanya sesuatu yang menjadi penambah pahala dan penambah amalan kebaikan di dalam salat. Karena bacaan surat itu hukumnya sunnah. Yang merupakan rukun salat itu Al-Fatihahnya. Yang merupakan rukun salat itu adalah Al-Fatihahnya. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, sesuatu yang perlu kita ketahui terkait dengan salat witir, ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau kunut witir, ya, dan ini juga hukumnya sunnah. Kunut witir hukumnya adalah sesuatu yang sunnah. Sepakat para ulama bahwa kunut witir itu hukumnya masyru', hukumnya disyariatkan, hukumnya disunnahkan. Nah, tidak ada yang menentang hal tersebut. Adapun kunut subuh, nah ini yang jadi letak silang pendapat di kalangan para ulama. Kalau kunut witir, nah ini sepakat para ulama bahwa itu masyru', disunnahkan, dianjurkan. Tapi kalau kunut subuh, ini letak silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu tidak dianjurkan. Nah, tidak dianjurkan di sini, para ulama mengatakan bahwa hukum kunut subuh itu bid'ah, mungkarah. Kalau Rasulullah SAW tidak pernah kunut sama sekali seumur hidupnya. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai beliau meninggal dunia, hatta faraqat dunia, disebutkan seperti itu, sampai Nabi meninggal dunia. Ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah, hadis yang lemah. Maka kita tidak beramal dengan hadis yang lemah. Sebagian ulama berpendapat bahwa kunut subuh itu hukumnya sunnah, seperti mayoritas ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa kunut subuh hukumnya sunnah. Ala kulli hal, terkait dengan kunut subuh memang letak silang pendapat di kalangan ulama sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Karena ulama-ulama mazhab itu berbeda-beda dalam menilai, ya, suatu pendapat atau suatu hadis terkait dengan kunut subuh. Adapun kunut witir, maka ini sesuatu yang tidak ada silang pendapat di kalangan ulama bahwa dia sesuatu yang disunnahkan. Kita tidak bahas tentang masalah kunut panjang-panjang karena fokus kita masalah salat witir. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita masuk dalam kitab di halaman 95, ya, yang pakai buku cetakan Ad-Dalil 'ala Manhajis Salikin, yang menyimak di PDF juga. Salatul witri, kata beliau di poin 127. Salat witir, poin 127, halaman 95. Wa salatul witri sunnatun muakkadatun. Salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Muakkadah itu dari kata akkada, yuakkidu ta'kidan. Muakkidun, muakkadun. Karena di sini adalah sunnah muannats, maka datang dengan konteks muakkadatun. Ya, datang dengan konteks muakkadatun. Artinya apa? Sesuatu yang ditekankan. Jadi witir itu adalah sesuatu yang ditekankan untuk dilakukan. Dan Rasulullah SAW, beliau diwajibkan untuk melakukan sholat witir. Ini berbeda dengan kita. Kalau makhluk biasa, hamba-hamba Allah SWT yang bukan dari kalangan para nabi dan rasul, maka mereka sholat witir itu hukumnya sunnah. Adapun bagi Rasulullah, sholat witir itu hukumnya wajib. Sholat witir itu hukumnya wajib. Oleh karena itu, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. Coba
cari satu saja riwayat Nabi pernah meninggalkan salat witir. Tidak pernah sama sekali. Hatta walaupun beliau bermusafir. Ada 2 salat kata para ulama. Para sahabat menceritakan ada 2 salat yang kalau beliau sallallahu alaihi wasallam sedang bermusafir, Nabi tidak meninggalkan 2 salat sunnah itu, yaitu salat sunnah witir dan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Padahal pada hukum asalnya apa? Orang yang musafir itu tidak dianjurkan untuk salat sunnah, karena yang wajib saja diringankan, dikosor. Yang wajib saja dijamak dan dikosor. Kalau dia dalam keadaan musafir, yang 4 bisa jadi 2, yang 2 tidak bisa jadi 1, tetap 2. Tapi ma'asyiral muslimin, yang wajib saja itu diringankan, dikosor, bisa menjadi 2 rakaat kalau seorang musafir. Kalau begitu apa? Yang sunnah, maka saat bermusafir tidak dianjurkan untuk dilakukan. Apa gunanya Anda mengkosor sholat kemudian pergi sholat sunnah? Ya, nah ini kan sesuatu yang memberatkan. Maka seorang itu diringankan beban mereka oleh Allah. Kalau mereka dalam keadaan musafir, boleh menjamak, boleh mengkosor. Kalau dalam keadaan sulit, maka urusan mereka diringankan. Oleh karena itu, seorang yang bermusafir, dia tidak perlu untuk sholat sunnah. Tidak perlu untuk sholat sunnah. Kalau ada waktu senggang, dia bisa gunakan untuk beristirahat. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya. Apalagi kalau misalnya ya dia bermusafir dalam rangka melakukan sebuah aktivitas yang banyak sekali kesibukan di situ, pekerjaan yang menumpuk, maka ini ya lebih-lebih lagi tidak dianjurkan untuk dia salat sunnah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap merutinkan salat witir untuk dirinya, karena bagi Nabi salat witir itu hukumnya wajib. Ya. Jadi ingat tadi ya, ada 2 salat yang tidak ditinggalkan Nabi, yaitu salat witir dan juga salat 2 rakaat sebelum subuh kalau beliau sedang bermusafir. Adapun kalau beliau tidak musafir, ya tentunya semua salat sunnah rawatib itu beliau jaga tentunya. Siapa yang menjaga salat sunnah rawatibnya, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surga untuk dia. Kemudian kata beliau, dawaman Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hadaran wa safaran. Dawaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukannya secara dawam. Dawam itu berarti continue, terus menerus. Ini disebut dengan dawam. Rasulullah senantiasa melakukan salat witir tersebut hadaran, baik dalam keadaan mukim, wasafaran, baik dalam keadaan bermusafir. Baik dalam keadaan mukim atau bermusafir. Kalaulah musafir saja beliau salat witir, apalagi mukim. Nah ini mafhum kita, mafhum muwafaqah kita, pemahaman kita. Kalaulah Rasulullah SAW saja menjaga witir saat beliau mukim, apalagi saat beliau musafir, apalagi kalau beliau mukim. Jadi ini dijaga. Nah, kita juga tidak meninggalkan ini. Kalau memang sulit untuk witir, maka jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, karena keutamaan yang sangat luar biasa dari 2 salat ini. Ya, dari 2 salat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, adapun dalil yang menjelaskan terkait dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau musafir ataupun beliau tidak bermusafir, maka itu adalah hadis yang disebutkan oleh penta'liq di sini dari hadis Abdullah bin Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari rak'atain la yazidu alaihima wa kana yajtahidu minal laili. Qultu wa kana yutir, qala na'am. Kata Abdullah bin Umar, adalah Rasulullah SAW yusalli fis safar rak'atain. Kalau beliau salat di dalam musafir, itu beliau salatnya 2 rakaat. Ya. La yazidu alaihima. Beliau tidak melakukan lebih dari itu. Ya. Wa kana yajtahidu minal laili. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh di malam hari. Qultu wa kana yutir. Ya. Apakah beliau ini witir? Qala na'am. Ya, beliau menjawab, na'am, iya. Jadi witir itu tetap dijaga oleh Nabi walaupun saat bermusafir. Walaupun saat bermusafir. Tadi kita lupa menyebutkan dalil tentang sunnahnya salat witir ya. Di catatan kaki nomor 2 dari hadis Ali bin Abi Thalib disebutkan, al-witru laisa bihatmin. Witir itu bukan sesuatu yang wajib.
kata Ali bin Abi Thalib. Ini athar dari Ali bin Abi Thalib ya. Nah, ucapan para sahabat itu hujjah. Ucapan para sahabat itu bisa dijadikan dalil, bukan hanya ucapan Nabi ya. Karena para sahabat itu mereka tidak berbicara kecuali yang mereka bicarakan itu sesuatu yang memang mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, al-witru laisa bihatmin. Witir itu bukanlah sesuatu yang wajib. Hatmin itu dari kata hatmun. Hatmun itu kata lain dari kata wajib. Wajib itu banyak nama. Ada hatmun, wajib artinya kadang disebut dengan wajib, kadang disebut dengan fardu. Fardu juga artinya wajib. Kata beliau, kahayati salatil maktubah. Jadi witir itu bukanlah sesuatu yang wajib seperti keadaan solat-solat wajib yang ada. Walakin sunnah. Akan tetapi solat witir itu hanya sunnah. Sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, wa hattan nasa alaihi. Dan Rasulullah SAW memotivasi seluruh manusia untuk melakukan salat witir. Dia sunnah, dan sunnahnya itu dimotivasi oleh Nabi manusia agar melakukan salat witir. Apa dalilnya bahwa salat witir itu adalah motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadits Ali bin Abi Thalib. Hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ahlal Qur'an, autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra." Ya ahlal Qur'an. Kata Rasulullah SAW, wahai ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an itu artinya orang yang hidupnya senantiasa bersama Qur'an, sering membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, pentadabbur Al-Qur'an, dan seterusnya. Ya ahlul Qur'an, wahai ahlul Qur'an, kata Nabi, autiru, witirlah kalian. Witirlah kalian. Fa innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir. Allah itu tunggal. Allah itu ganjil, tunggal. Maksudnya Allah itu satu. Yuhibbul witra, dan Allah itu mencintai yang ganjil-ganjil. Mencintai yang ganjil-ganjil. Jadi usahakan untuk kita ya ketika melakukan sesuatu maka berhenti di bilangan yang ganjil. Karena innallaha witrun, Allah itu tunggal, Allah itu satu, yuhibbul witra, dan Allah mencintai yang ganjil-ganjil. Nah, ini adalah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan konteks hadis. Rasulullah kan memerintah, autiru, witirlah kalian. Tapi di sini perlu dipahami hukmu al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal sebuah perintah itu wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Sampai ada dalil yang memalingkannya. Sangat banyak sekali dalil yang memalingkan tentang ini. Sangat banyak sekali dalil yang memalingkan tentang kewajiban sholat witir. Perintah itu dipalingkan maknanya dari wajib mengarah kepada sunnah. Sangat banyak sekali, karena para sahabat itu mereka juga biasa meninggalkan sholat witir. Walaupun mereka sholat witir, tetapi pernah mereka meninggalkan sholat witir. Andai kata witir itu wajib, tidak mungkin para sahabat Nabi SAW meninggalkan sebuah kewajiban. Tapi hukumnya adalah sunnah, dan itu bukan wajib. Jadi jangan dipahami selama perintah itu hukumnya wajib. Pada hukum asal demikian. Tetapi ketika ada dalil-dalil yang memalingkan hal tersebut, maka yang wajib dipalingkan kepada makna yang lain, yaitu sunnah. Kemudian beralih di halaman 96, poin 128, kata beliau, wa aqalluhu rak'atun. Nah, ini berbicara tentang jumlah rakaat salat witir. Yang paling sedikitnya salat witir itu dilakukan 1 rakaat. Dilakukan 1 rakaat. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah bersabda, al-witru rak'atun min akhiril laili. Salat witir itu 1 rakaat. Ya, dan itu dilakukan di akhir malam. Dilakukan di akhir malam maksudnya apa? Sebelum masuk waktu subuh. Nah, ini waktu yang paling afdolnya. Nah, ini rakaat yang paling sedikitnya ya, 1 rakaat. Ini kalau memang kita tidak mampu untuk lebih dari itu. Minimalnya 1 rakaat. Di poin 129 kata beliau, wa aktsaruhu 11. Dan yang paling banyaknya 11, 11 rakaat. Yang paling banyaknya 11 rakaat untuk salat witir. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Kata Aisyah, "Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat." Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah menambah baik fi Ramadan wala fi ghairihi, ataupun di luar Ramadan. Beliau tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini ma'asyiral muslimin, ada beberapa riwayat menyebutkan Rasulullah SAW itu salat 13 rakaat. Ya, kalau kita dapati Rasulullah SAW itu dalam hadis salat 13 rakaat, maka ini berarti menunjukkan tambahan ilmu dari hadis Aisyah. Aisyah hanya menceritakan Nabi salat 11. Kalau disebutkan ada Rasulullah SAW salat 13, maka yang 2 rakaatnya itu namanya 2 rakaat ringan. Nah, itu biasa dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau melakukan qiyamul lail, salat malam. Biasanya beliau salat dulu 2 rakaat dengan bacaan yang pendek. Ya, setelah itu 2 rakaat itu enggak dihitung. Nanti dihitung dari rakaat-rakaat yang setelah 2 rakaat ringan itu. Ya, 2 rakaat ringan itu. Baik, wallahu alam, dalam masalah salat malam, karena salat witir ini termasuk salat malam, maka tidak ada bilangan tertentu. Jumlah bilangannya terserah. Mau kita 11 rakaat, 13 rakaat, 15 rakaat, 17 rakaat, ya, 19, 21 dan seterusnya dari bilangan-bilangan ganjil, maka tidak ada sama sekali bilangan rakaat tertentu, ya, dalam masalah qiyamul lail ini. Ala kulli hal, ketika seorang mau melakukan sholat berapapun itu, walaupun dia sholat sampai 40 rakaat, itu tidak masalah. Insyaallah tidak masalah. Selama dia menutup dengan witir yang ganjil. Ya, witir yang ganjil. Dan sholat witir itu hanya dilakukan 1 kali saja dalam 1 malam. Sholat witir hanya dilakukan 1 kali saja dalam 1 malam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita sudah sholat witir di awal malam, sebelum kita tidur kita sudah sholat witir, maka nanti kalau kita tengah malam mau bangun lagi sholat tahajud, maka boleh silakan sholat tahajud berapa rakaat pun yang kita mampu, tapi kita nggak witir lagi. Atau kalau kita sholat malam di awal malam, sebelum tidur kita sholat misalnya 10 rakaat, tapi kita nggak witir, karena 10 itu kan bilangan genap. Nanti kita tidur, bangun kita jam 3 malam atau setengah 3 malam, bangun, sholat lagi kita di situ. Kita sholat misalnya 10 rakaat juga. Setelah itu kita tutup 1 rakaat dengan witir. Maka ini juga tidak masalah. Dan tentunya sholat witir itu hanya 1 kali dalam 1 malam. Nggak boleh di malam awal dia sholat witir, nanti di malam kedua dia sholat witir juga. Paham ini? Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Bagaimana dengan orang yang sholat di bulan Ramadan? Ini kejadian yang banyak kita saksikan ya. Di bulan Ramadan, terkadang di 10 malam terakhir, masjid-masjid mengadakan sholat qiyamul lail itu 2 waktu. Termasuk kalau kita lihat live streaming siaran langsung Masjidil Haram Makkah, biasanya sholat qiyamul lailnya 2 kali. Ada di awal malam, ada di akhir malam. Di awal malam, maka sholatnya setelah sholat isya. Setelah sholat isya, maka di situ dilakukan sholatut tarawih, yaitu sholat qiyamul lail, sholat malam. Ya, karena sholat tarawih itu juga dihitung dengan sebagai nama sholat malam. Maka seorang sholat di situ, ya, dia mengetahui bahwa bacaan yang paling afdal, atau dia mengetahui bahwa witir yang paling afdal itu di akhir malam. Witir yang paling afdal di akhir malam. Tetapi imamnya sudah terlanjur witir di awal malam. Dia niat ini, saya sholat di masjid berjamaah jadi makmum saya. Tapi nanti di akhir malam saya mau sholat lagi, nanti saya witirnya di akhir malam. Karena ada hadis khusus yang menjelaskan tentang afdalnya sholat witir di akhir malam. Tapi sudah terlanjur diimami dia. Sholatlah dia 11 rakaat. Ya. Ketika dia mendapati rakaat terakhir, rakaat ke-11, ya. Ketika dia mendapati rakaat terakhir, rakaat ke-11, kemudian imamnya salam. Karena sholat witirnya ya terakhir, salam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya salam. Kalau dia tidak mau witir, maka dia berdiri, menambah 1 rakaat. Seakan-akan dia menggenapkan, sehingga dia belum witir di awal malam. Jadi tetap dapat keutamaan sholat di awal malam, dan dia belum witir. Nanti dia sholat di akhir malam, dan dia witir di akhir malam.
Ini boleh untuk dilakukan. Boleh untuk dilakukan. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi yang seperti itu caranya kalau kita mau witir di akhir malam. Kata beliau di poin 130, wa waqtuhu min sholatil isya ila tulu'il fajri. Adapun waktu witir itu boleh dilakukan setelah sholat isya. Jadi selesai dulu sholat isya baru sholat witir. Jangan habis sholat maghrib mau sholat witir. Ya. Atau belum sholat maghrib sudah mau witir memang. Ya. Ayo kalau malam saya sibuk kerja ini, witir memang saya. Selagi ini belum masuk maghrib, belum malam. Karena kalau malam saya sudah sibuk, tidak bisa witir. Maka jawabannya tidak sah. Witir itu termasuk qiyamul lail, termasuk sholat yang dilakukan di malam hari. Dan waktu pelaksanaannya min sholatil isya. Setelah sholat isya, ya ila tulu'il fajri, sampai tulu'il fajri, sampai masuknya waktu fajar. Ya, sampai masuknya waktu apa? Waktu fajar, artinya sampai adzan subuh masih bisa sholat witir. Selama muadzin belum adzan, maka seorang tetap boleh untuk sholat witir. Kalau dia bangun di subuh hari dan sudah mendekati adzan, dia lihat tinggal berapa menit, maka dia sholat witir 1 rakaat saja. Jangan dia bantai sholat witir 5 rakaat, nanti nggak dapat. Ya, dia selesai 5 rakaat, orang sudah pulang sholat subuh nanti. Ya kan? Dia selesai dapat witir 5 rakaat, orang di masjid sudah selesai sholat subuh, karena dia tidak menempatkan waktu pada tempatnya. Jadi dia sesuaikan, kalau saya bangun, ini sudah mendekati waktu subuh, maka dia tancap sholat 1 rakaat saja, maka itu lebih selamat, insyaallah ta'ala. Jadi waktu tentang sholat witir. Poin 131 kata beliau, wal afdal ayyakuna akhir sholatihi. Yang paling afdalnya seorang witir di akhir malam. Sholat witir di akhir malam. Dia menjadikan ayyakuna akhir sholatihi, afwan, kata beliau wal afdal, yang paling afdalnya ayyakuna akhir sholatihi. Dia melakukan itu di akhir salatnya. Kama qala Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu dengan witir. Jadi ini yang paling afdalnya kita akhiri salat kita dengan witir. Jadi kalau kita malam ini salat isya jamaah, ini salat isya, jangan jadikan salat isya ini paling terakhir. Kata Nabi, jadikan salat yang paling terakhir di malam kalian witir. Jadi jangan lupa witir. Salat witir, ya. Pulang sampai rumah salat witir sekarang juga enggak apa-apa. Kalau sudah pulang salat isya ya, habis salat isya kita di sini nanti berjamaah, pulang ke rumah sebelum kita buka jubah, sebelum buka sarung sama buka baju kokonya, salat witir. Itu kalau kita merasa bahwa nanti tidak mungkin bangun di akhir malam. Tapi kalau memang biasa bangun cepat, maka tidur saja dulu. Nanti dia sholat witir ketika dia bangun dari tidurnya sebelum masuk waktu subuh. Kemudian kata beliau terakhir di dalam bab sholatul witri di poin 137, afwan, di poin 132, kata beliau, waqala, dan Rasulullah bersabda, man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu wa man tami'a ay yaquma akhirahu falyutir akhiral laili fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal, rawahu Muslim. Kata Nabi, man khafa, siapa yang takut atau khawatir, alla yaquma min akhiril lail, dia tidak bisa bangun menegakkan salat witir di akhir malam, falyutir awwalahu, maka hendaknya dia witir di awal malam. Kalau kalian merasa bahwa kalian khawatir dan takut nanti tidak bangun di akhir malam untuk salat witir, maka witirlah di awal malam. Apalagi kita tahu subuh saja lewat. Ada orang yang memang dia tahu, saya kalau subuh selalu lewat, maka jangan dia menunda-nunda witirnya. Hendaknya dia witir, kecuali memang dia tahu saya ini ya memang bangunnya cepat. Tapi seorang itu ya tidak boleh membiasakan dirinya untuk berleha-leha, bermudah-mudahan dalam terlambat bangun sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh itu waktunya mudayyak, waktunya sempit, waktunya cepat keluar. Matahari terbit, maka keluar waktu subuh. Maka seorang hendaknya tidur cepat di malam hari agar dia tidak kesiangan di waktu subuh. Dan hendaknya dia mencari sarana dan prasarana yang memudahkan dia untuk bangun subuh. Memasang alarm, berpesan kepada pasangannya untuk dibangunkan, berpesan kepada anaknya. Kalau 10 anaknya pesan sama 10-10-nya. Jadi 10 orang bangunkan dia, tambah istrinya 1. Ya. Kalau perlu ada jenis kasur yang sudah plus dengan alarmnya. Sekaligus bisa loncat-loncat sendiri kasurnya kalau sudah masuk alarmnya itu.
Nah, itu namanya dia berusaha untuk bangun. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Dan kalau dia berpesan untuk minta dibangunkan sama orang supaya bangun sholat subuh, hendaknya dia menempuh sebab. Jangan minta bangunkan tapi selalu begadang. Malam-malam kerja begadang, main handphone, nonton film, ya, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, ngobrol, apalagi main kartu sampai pagi, berjudi, ya. Setelah itu dia bilang, bangunkan saya subuh. Ya jelas tidak bangun yang seperti ini. Karena dia tidak menempuh sebab untuk menyelamatkan dirinya. Jadi seorang itu harus perhatian dengan dirinya. Anda tidak ditanya tentang diri orang lain, tapi Anda masing-masing ditanya tentang diri kita pribadi masing-masing. Ya, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluhat sairu amali, fa in fasadat sairu amali. Kata Nabi, yang paling pertama dihisab oleh seorang hamba di hari kiamat adalah salat seseorang. Kalau salatnya baik, baik semua amalnya. Artinya kalau salatnya baik, jaminan baik semua amal. Karena salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang jaga baik-baik salatnya, insyaallah Allah jauhkan dia dari segala dosa dan maksiat. Itu salat menjadi penentu. Fa in fasadat sairu amali. Kalau salatnya saja sudah rusak, rusak semua amalnya. Dan untuk memastikan seorang itu menjaga salat atau tidak, perhatikan subuhnya. Nah, bapak-bapak yang mau pilih anak menantu, mau memastikan anak muda itu bagus salatnya atau tidak, lihat dia di subuh hari. Muncul nggak batang hidungnya? Kalau nggak muncul batang hidungnya, nah ini ciri-ciri tidak pantas jadikan anak menantu. Ya, janganlah sudahlah kita susah bangun subuh, keluarga kita susah bangun subuh, kita nikahkan lagi anak laki-laki, anak perempuan kita dengan laki-laki yang susah bangun subuh. Ya, nah ini nanti jadi keluarga telat subuh ini, satu keluarga semuanya. Ini ma'asyiral muslimin a'azakum. Jadi kalau mau melihat kebaikan seseorang, lihat salat subuhnya. Kita mau nikahkan anak perempuan kita dengan orang lain, salat subuhnya. Beres enggak salat subuhnya? Insyaallah kalau salat subuhnya selamat, selamat. Karena salat subuh itu sesuatu yang paling berat bagi orang-orang munafik. Atqalus shalah 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subhi. Yang paling berat bagi orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Salat isya berat karena sudah gelap, tidak ada manusia yang melihat. Mereka tidak mau. Orang munafik ini salatnya kan riya. Mau dilihat orang baru mereka bersemangat beramal. Adapun salat subuh mereka berat karena orang-orang munafik ini mereka menghabiskan malam mereka untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Akhirnya luput bangun subuh, apalagi untuk salat subuh. Baini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi Nabi mengatakan, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir awwalah." Siapa yang khawatir susah untuk bangun salat malam di akhir malam, hendaknya dia salat witir di awal malam. Wa man tami'a ayyakuna akhirahu falyutir akhiral lail. Siapa yang tami'a? Tami'a ini memiliki semangat. Siapa yang memiliki semangat ayyakuma akhirahu untuk bangun di akhir malam sebelum salat subuh tentunya ya, falyutir akhiral lail. Hendaknya dia witir di akhir malam. Coba perhatikan kalimatnya. Nabi mengatakan wa man tami'a, siapa yang bersemangat. Menunjukkan memang bangun subuh ini harus memang kita semangati diri kita. Harus kita harus kita jadikan diri kita itu untuk bangun salat subuh, memasang alarm, memiliki komitmen yang kuat bahwa saya kalau tidur harus bangun ini, harus bangun sebelum subuh untuk witir. Nah, itu insya Allah bangun. Harus ada komitmen, harus bersemangat untuk itu. Dan memang tubuh itu harus dipaksakan. Salat subuh itu jamaah, kalau kita ikuti perasaan kita, tidak akan ada yang mau salat subuh. Ya, itu kalau ikuti perasaan. Tetapi apa? Lafaz adzan yang ditambahkan oleh Bilal, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dan pernah ditanyakan kepada Nabi tentang orang yang selalu enggak dengar adzan. Ada orang yang rumahnya dekat masjid, ya. Maka ditanyakan kepada Nabi, Rasulullah, orang ini rumahnya dekat masjid tapi enggak pernah bangun subuh, padahal speaker masjid mengarah ke rumahnya. Kata Nabi SAW, dzaka syaitan bala fi udunai. Itu kerjaannya setan yang mengencingi kedua telinganya. Makanya kalau orang enggak dengar azan itu dibilang, "Hai, dikencingi telingamu dengan setan." Itu ucapan berlandaskan hadis Nabi. Nah, Nabi yang mengatakan, itu syaitan yang mengencingi kedua telinga orang tersebut. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Fa inna salata akhiril lail mashhudatun. Kata Nabi, sesungguhnya salat di akhir malam itu dipersaksikan, wa dzalika afdal, itulah yang paling afdal. Nah, pesan saya jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, ketika kita bangun salat malam, jangan bangun salat malam itu menjadikan kita tidak salat subuh atau telat salat subuh. Nah, ini pesan yang paling penting untuk kita ingat. Kalau kita salat sunnah, jangan sampai gara-gara salat sunnah di tengah malam itu menjadikan kita tidak bangun salat subuh.
Karena sholat sunnah, sholat malam itu hukumnya sunnah, sholat subuh wajib. Siapa yang merasa bahwa dia memang susah dan tidak memungkinkan untuk bangun di akhir malam, witir sudah. Dia witir memang di awal malam. Setelah itu dia tidur dan bangun di subuh hari. Karena yang wajib lebih wajib untuk dia lakukan. Jangan sampai dia mendahulukan sholat malam, tapi subuhnya tidak sholat. Kan banyak ini kita. Ramadan semangat. Tarawih di awal malam, witir. Atau tarawih di awal malam, tidak witir. Nanti witir di akhir malam. Akhirnya sholat juga. Nanti bangun jam 12. Sholat sampainya jam 3 malam. Setelah jam 3 malam, dia sholat witir. Setelah witir, dia sahur. Setelah sahur, tidur. Nggak bangun subuh. Ya kan? Ini banyak kejadian seperti ini. Bukan sedikit. Nah, ini dipersaksikan yang seperti ini. Jadi jangan sampai karena sunnah kita meninggalkan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan salat witir. Insyaallah kita masuk di salat sunnah yang berikutnya, salatul istisqa. Wallahu a'lam bishawab. Yang ingin bertanya tafadhol. Silakan. Waalaikumsalam.